Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, kami dari kelompok 5 teori biologi terestrial akan menyampaikan mengenai materi plant nutrient use and nutrient cycling dengan beranggotakan yang pertama ada Teh Khadijah Khairunisa dengan NIM 2009622, lalu saya sendiri Lisna Nurani dengan NIM 2107947, dan ada Sela Nurhaliza Rindengan dengan NIM 210093. Yang pertama ada bagian mengenai plant nutrients use in any ecosystem. Sebenarnya sebelum menuju ke siklusnya, sebenarnya bagaimana sih siklus nutrisi di ekosistem terestrial? Nah, sebelum mengetahui tentang siklus itu sendiri, kita harus mengetahui bagaimana pemakaian dari nutrisi itu sendiri pada ekosistem di terestrial. Nah, pemakaian dari nutrisi itu bergantung pada suplai nutrisi. Suplai nutrisi memang dapat mendukung produktivitas biosfer, tetapi tidak selalu penambahan nutrisi pada suatu ekosistem ini tuh akan memberikan dampak yang baik. Beberapa kasus penambahan nutrisi yang berlebihan justru membuat keadaan ekosistem menjadi tidak seimbang. Salah satunya adalah peristiwa blooming algae yang sering terjadi di musim semi. Selanjutnya. Nah, untuk sebelum menuju ke ekosistem yang ada di terestrial atau di daratan, kita juga perlu mengenal bagaimana karakteristik penggunaan nutrisi di ekosistem lainnya. Yang pertama ini ada nutrisi di lautan. Nah, di lautan itu sendiri ada zona apotik atau dikenal sebagai lautan lepas atau terbuka, merupakan zona yang miskin akan nutrisi. Keterbatasan nutrisi ini tuh mencerminkan keseimbangan stratifikasi sebagai hasil dari pemanasan permukaan perairan dan turbulensi dari angin dan arus laut. Nah, stratifikasi laut ini tuh dibagi menjadi dua bagian. Ada bagian yang hangat dengan kondisi nutrisi yang dinamis, kadang miskin, kadang kaya. Dan ada juga bagian yang dingin, berada lebih dalam dan memiliki karakteristik kaya akan nutrisi. Selanjutnya, nah nutrisi di lautan ini tuh dapat juga dikarakteristikan atau dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan dari wilayahnya. Untuk kali ini diambil dua contoh. Yang pertama ada laut di bagian barat atau kutub. Ini adalah untuk laut-laut yang berada di daerah lintang yang tinggi atau dari sedang ke tinggi. Karakteristik dari laut di bagian ini adalah yang pertama regulasi nutrisi yang terjadi itu tuh saat musim dingin. Jadi di saat musim dingin pada bagian laut ini tuh akan terjadi upwelling di mana nutrisi yang berada di lautan bawah itu akan naik ke atas sehingga terjadi penyebaran fitoplankton dalam jumlah yang besar. Jadi fitoplanktonnya tidak tertumpuk di bagian atas tapi juga tersebar di bagian bawah. Nah, produktivitas ini tuh kemudian menjadi lebih tinggi karena fitoplanktonnya itu tersebar tidak hanya di permukaannya gitu. Jadi produktivitas tinggi di bagian laut ini tuh terjadi pada musim semi. Yang kedua ada bagian laut di pesisir. Nah, bagian laut di pesisir ini tuh regulasi nutrisinya tuh disebabkan oleh beberapa faktor, bukan hanya satu faktor seperti yang tadi, itu tuh karena musim. Tapi kalau di bagian laut di pesisir itu disebabkan oleh pasang surut, aliran dari sungai, upwelling, dan arus pesisir atau ombak yang ada. Nah, karena banyak faktor yang mempengaruhi regulasi nutrisi ini, mengakibatkan produktivitas di bagian laut di pesisir ini tuh selalu tinggi sepanjang tahun atau dinamisnya itu hampir konstan. Selanjutnya. Nah, masih nutrisi di lautan, biasanya di lautan ataupun di ekosistem yang lain itu yang paling diamati adalah rasio dari nitrogen dan fosfor atau NP, rasio dari NP, di mana biasanya kalau di lautan jumlah P itu lebih besar daripada nitrogennya, tetapi sebenarnya peristiwa pengikatan nitrogen itu selalu lebih tinggi sehingga fitoplankton nitrogen itu memiliki pertumbuhan yang lebih lambat. Kenapa pertumbuhannya lebih lambat? Karena dalam pengikatan nitrogen itu fitoplankton itu membutuhkan energi yang berlebih gitu, energi yang lebih banyak daripada fitoplankton yang tidak mengikat nitrogen. Jadi fitoplankton yang mengikat nitrogen itu membagi energinya itu untuk mengikat dan juga pertumbuhan, berbeda dengan fitoplankton yang tidak mengikat nitrogen yang dikhususkan energinya itu untuk pertumbuhan. Nah,
Sebenarnya masalah ini tuh sudah dipecahkan oleh peneliti dan masalah dari sini tuh bisa dipecahkan dengan penambahan ion besi, di mana ion besi ini tuh berperan dalam nitrogenase dan secara positif mendukung produktivitas fitoplankton. Jadi penambahan ion besi ini tuh mempermudah si fitoplankton tuh untuk mengikat nitrogen. Nah, ini tuh ini tuh diuji dalam pengujian yang dalam waktu yang cukup singkat dan hasilnya tuh positif baik dalam mendukung produktivitas fitoplankton di lautannya dan juga positif dalam mengurangi kadar CO di atmosfer. Tapi diketahui bahwa jika dalam waktu yang panjang penambahan ion besi ini tuh tidak akan berpengaruh banyak gitu, malah akan mengakibatkan peristiwa nutrisi berlimpah klorofil terbatas. Artinya di mana nutrisi yang ada tuh memang banyak, tapi jumlah dari fitoplankton tersebut tuh tidak memenuhi atau tidak sanggup untuk mengolah dari nutrisi yang berlimpah tersebut. Jadi sama saja seperti eh, tidak tidak produktivitasnya sama saja stagnan atau konstan tidak meningkat gitu meskipun penambahan ion besi. Selanjutnya yang kedua itu ada nutrisi di danau. Nutrisi di danau sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di laut lepas yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, di sini juga ada stratifikasi yang disebabkan oleh termoklin dan juga densitas, di mana ada rasio N dan P. Namun di danau ini tuh penambahan nitrogen itu tuh seringkali menstimulasi pertumbuhan fitoplankton, namun tidak sebesar pengaruh P. Jadi jikalau di lautan yang tadi, N itu tuh kan sangat penting dalam pertumbuhan. Nah, sama di danau juga, tapi tidak terlalu besar pengaruhnya seperti P. Justru di danau itu tuh pengaruh P yang sangat eh, besar gitu dampaknya dalam pertumbuhan fitoplankton karena siklus dari P ini tuh juga dapat mempengaruhi siklus dari nitrogen, sedangkan siklus dari nitrogen itu tidak mempengaruhi siklus dari fosfornya gitu. Selanjutnya. Selanjutnya untuk nutrisi di sungai, kandungan N dan P dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti iklim, siklus hidrologi, batuan induk yang ada di sungai, penggunaan lahar di sekitar, dan juga usia sungai atau sedimen di dasarnya. Contohnya, penyerapan nitrat di sungai perkotaan dan wilayah pertanian akan lebih tinggi dibandingkan sungai tidak tercemar, karena biasanya sungai yang berada di perkotaan atau di daerah sekitar pertanian itu memiliki limbah nitrogen dan fosfat yang besar berasal dari pupuk ataupun dari deterjen yang digunakan gitu kan. Tapi meskipun penyerapan nitratnya itu lebih besar, hal ini tuh tidak efisien dalam mengurangi jumlah nitrat sama saja gitu karena pemasukannya sangat besar meskipun pengikatannya besar sama saja gitu. Jadi tidak berbeda jauh dengan pengikatan yang di sungai yang tidak tercemar gitu sehingga pada akhirnya tuh 20 sampai 25% endapan nitrogen masih tetap akan dialirkan ke hilir atau lautan. Selanjutnya, nutrisi di sungai ini tuh memiliki karakteristik di mana nitratnya itu lebih besar daripada kandungan amonium. Seperti yang diketahui, nitrat dan amonium adalah salah satu bentuk peralihan dari nitrogen pada siklus nitrogen. Hal ini tuh dapat diakibatkan oleh tiga hal kenapa nitrat lebih banyak. Yang pertama, nitrat itu lebih mudah ditransportasikan baik melalui tanah maupun melalui air. Jadi nitrat itu tuh sangat gampang baik dari daratan menuju air ataupun dari air ke daratan itu. Jadi hal ini masuk akal jika nitrat lebih banyak. Yang kedua adalah wilayah riparian itu sendiri tinggi akan aktivitas nitrifikasi. Nitrifikasi ini merupakan proses di mana pengolahan nitrogen menjadi nitrat. Jadi hal ini juga mendukung tingginya kadar nitrat di sungai. Yang ketiga adalah di mana organisme di sungai itu sendiri itu lebih memilih menyerap amonium dibanding nitrat sehingga amonium yang ada tuh lebih banyak diserap oleh organisme. Jadi hasilnya nitrat lebih banyak gitu di sungai, di aliran sungai. Selanjutnya. Yang terakhir ini yang sebenarnya adalah nutrisi di daratan. Nah, siklus nutrisi di daratan itu melibatkan beberapa hal yang sebagian besar kita sudah tahu di mana ada tanaman, mikroba, dan lingkungan fisiknya. Unsur hara diserap oleh tanaman melalui akar dan akan dikembalikan lagi ke tanah dalam proses yang panjang. Artinya, unsur hara yang diserap oleh tumbuhan adalah hasil daur ulang unsur hara dari tumbuhan sebelumnya. Contohnya itu 90% dari hasil serapan nitrogen dan fosfat yang ada di
yang dilakukan oleh tanaman itu berasal dari recycling atau unsur hara yang ada di tanah, itu seperti yang tertera pada tabel, di mana 96% nitrogen dan fosfor yang diserap oleh tanaman itu tuh sebenarnya adalah nitrogen dan fosfor hasil recycling di tanahnya itu. Jadi itu tuh merupakan nitrogen dan fosfor yang di recycling oleh tumbuhan sebelumnya gitu. Jadi dari diserap, dikembalikan dan diserap begitu seterusnya siklus nutrisi di daratan. Selanjutnya, nah nutrisi di daratan ini tuh hampir seluruhnya dilakukan oleh tumbuhan melalui akar, seperti yang sudah dijelaskan tadi, karena prosesnya itu selalu berulang dari diserap, dikembalikan, diserap, dikembalikan, dan sehingga tanaman bagian akar itu berperan sangat besar gitu. Proses yang terjadi pada akar dalam pemindahan unsur hara ini tuh melibatkan 3 proses utama. Yang pertama itu ada difusi, yang kedua ada aliran massa, yang ketiga itu adalah intersepsi akar. Selanjutnya, difusi, seperti yang diketahui, difusi adalah pergerakan molekul atau ion karena adanya perbedaan konsentrasi atau gradien. Difusi ini tuh dapat dipengaruhi oleh mineralisasi, ukuran molekul, jenis ion, atau muatannya. Difusi lebih cepat terjadi pada tanah lembab daripada tanah kering. Hal ini masih berkaitan dengan mineralisasi, ukuran molekul, dan jenis ion yang ada pada tanah lembab. Nah, selanjutnya yang mempengaruhi difusi ini itu adalah panjang akar dari tumbuhan itu sendiri. Karena panjang akar ini tuh dapat mengeksplorasi lebih dalam eh, volume tanah, dan juga peningkatan kasion dapat meningkatkan penyerapan ion-ion di tanah. Jadi peningkatan kasion yang berada di permukaan tanah, peningkatan kasion yang berada di permukaan akar yang berbeda dengan permukaan butiran-butiran tanah itu menyebabkan juga kecepatan yang berbeda pada penyerapan ion-ion di tanah. Selanjutnya. Yang selanjutnya itu ada mass flow. Mass flow itu adalah aliran massa yang proses yang kedua tadi setelah difusi. Mass flow ini tuh adalah pergerakan nutrisi terlarut menuju permukaan akar dalam air tanah yang mengalir. Mekanisme ini tuh sangat penting dalam penyerapan unsur hara yang sangat tinggi konsentrasinya di tanah, atau untuk nutrisi yang dibutuhkannya itu hanya sedikit oleh tanamannya. Namun mekanisme ini tuh tidak efektif dalam memenuhi kebutuhan fosfor, nitrogen, dan kalium karena ketiga unsur ini tuh dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya. Yang selanjutnya itu ada root interception. Kalau root interception ini tuh berbeda dengan dua proses yang tadi, bukan mekanisme yang utama dalam suplai atau penyerapan nutrisi pada tanaman, karena kebutuhan nutrisi untuk pertumbuhan akar itu akan selalu lebih besar dibandingkan ketersediaan nutrisi itu persatuan volume tanah. Jadi tidak seimbang itu. Jadi jikalau root interception ini dijadikan mekanisme utama dalam suplai atau penyerapan nutrisi, hal itu tidak seimbang itu karena interception akar ini juga membutuhkan nutrisi yang besar gitu. Jadi bukan dijadikan sebagai mekanisme utama dalam suplai nutrisi bagi tumbuhan, namun root interception ini tuh kan dapat membuat pertumbuhan akar. Jadi pertumbuhan akar ini tuh sangat penting untuk menjangkau wilayah atau zona tanah yang baru dan menciptakan permukaan akar baru agar dapat melakukan difusi dan mass flow. Jadi root interception ini tuh adalah proses yang justru bisa mendukung dua proses utama sebelumnya, yaitu difusi dan mass flow. Selanjutnya. Nah, penyerapan nutrisi di daratan itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Selain dari prosesnya, ada 3 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah laju pasokan unsur hara dari tanah itu sendiri. Jadi kita mengenal perbedaan antara tanah humus, gambut, dan sebagainya. Nah, di mana tanaman yang akan tumbuh di daerah-daerah tersebut juga pasti berbeda. Hal itu berhubungan dengan laju pasokan unsur hara dari tanah itu sendiri atau ketersediaan nutrisinya. Hal itu hal itu mempengaruhi penyerapan nutrisi karena perbedaan gradien seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada difusi itu tuh sangat berpengaruh gitu. Yang kedua ada panjang akar atau perkembangan akar seperti yang dijelaskan sebelumnya pada root interception. Panjang akar itu mempengaruhi untuk tanaman agar dapat mengeksploitasi zona atau wilayah
tanah lebih dalam sehingga dapat mempermudah difusi. Jadi semakin panjang akarnya, maka semakin baik gitu, semakin luas permukaannya, maka semakin baik tingkat penyerapan nutrisinya. Yang ketiga ada aktivitas akar. Nah, aktivitas akar itu berhubungan tadi dengan aktivitas seperti perbedaan cation, luas permukaan, dan sebagainya. Selanjutnya. Nah, rasio NP dan respon ekosistemnya. Nah, dapat dilihat di sini, di mana penambahan N dan P itu keseluruhan dapat meningkatkan produktivitas pada setiap ekosistem, baik di terestrial, di freshwater, ataupun di marine. Nah, namun seperti yang diketahui di sini, untuk penambahan N dan P di marine dan juga freshwater itu lebih tinggi daripada eh, responnya di terestrial. Hal itu dapat dikembalikan kepada siklus nutrisi di terestrial itu sendiri, di mana di terestrial nutrisi siklus atau regulasi nutrisi itu tuh berulang-ulang gitu. Jadi apa yang diambil itu tuh selalu sebesar dengan apa yang akan dikembalikan. Jadi tidak akan jauh berbeda seperti yang terjadi di freshwater ataupun marine saat ditambahkan nutrisi gitu. Jadi ada lonjakan yang sangat tinggi, berbeda dengan di terestrial yang eh, apa ya konsisten gitu meskipun terjadi penambahan nutrisi. Selanjutnya. Nah, untuk penyerapan nutrisi di daratan, untuk tambahan seperti tadi yang disebutkan, ada pengaruh dari perkembangan dari akar. Perkembangan dari akar itu sebenarnya mempengaruhi dari dua faktor yang disebutkan sebelumnya, ada panjang akar dan juga aktivitas akar. Nah, akar itu akan tumbuh baik di tanah dengan unsur hara yang cukup karena ada stimulasi oleh mikrosatelit tertentu yang mengakibatkan stimulus untuk akar agar terus tumbuh gitu. Nah, penumbuhan bulu akar dan perluasan permukaan akar juga menunjang penyerapan nutrisi karena hal ini berkaitan dengan perluasan permukaan sehingga dapat ada perbedaan ion yang perbedaan ion atau terciptanya gradien, sehingga seperti yang dijelaskan sebelumnya juga perbedaan gradien antara akar dan juga di kondisi tanah itu dapat mempercepat kecepatan penyerapan nutrisi. Yang kedua adalah simbiosis dengan mikoriza. Jadi perkembangan dari akar ini tuh dapat dibantu dengan organisme lain yang kita kenal sebagai mikoriza. Nah, baik arbuscular mycorrhiza AM atau ectomycorrhiza AM untuk memaksimalkan penyerapan unsur hara yang ketersediaannya tidak dapat diserap langsung oleh tanaman. Contohnya adalah nitrogen dan fosfat, di mana nitrogen itu sendiri harus dibentuk dalam bentuk yang lain agar bisa diserap oleh tumbuhan, dan fosfat itu sendiri merupakan nutrisi atau senyawa yang tidak larut sehingga harus dilarutkan terlebih dahulu agar dapat diserap oleh tumbuhan. Selanjutnya, penyerapan nutrisi kembali masih dengan perkembangan dari akar. Nah, perkembangan dari akar tadi kan kebanyakan merupakan transport pasif di mana tidak membutuhkan ATP seperti difusi, mass flow, dan juga interception route. Nah, untuk sekarang sebenarnya ada juga transport aktif yang dilakukan oleh akar dalam penyerapan nutrisi. Nah, itu tuh terjadi karena tingginya kadar ion dan metabolit di dalam tumbuhan. Jadi, karena di dalam tumbuhan itu sendiri sudah sangat banyak kadar ion dan metabolitnya, akan mengakibatkan beberapa ion atau senyawa yang diserap itu tuh akan keluar lagi secara pasif dengan sendirinya, bahkan dalam jumlah yang lebih besar gitu, karena untuk menyeimbangkan gradiennya. Nah, untuk itu maka tumbuhan itu akan menginisiasi transport aktif untuk memasukkan kembali senyawa yang dibutuhkan yang keluar secara pasif tadi gitu. Untuk mekanismenya dimulai dari air atau dan garam-garam mineral tanah yang masuk ke tumbuhan melalui sel rambut akar menuju sel parenkim, dari parenkim melewati sel endodermis. Nah, di sini dibutuhkan ATP untuk diteruskan lagi ke sel-sel vesikel, lalu lanjut ke kayu silem, karena jika tidak menggunakan ATP, ion-ion tersebut akan kembali lagi keluar melalui rambut-rambut akar. Selanjutnya. Selanjutnya mengenai penggunaan nutrien akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya baik, jadi untuk penggunaan nutrien itu prinsip yang pertamanya adalah
tiap tanaman itu memiliki sistem yang dinamakan kolimitasi nutrien. Nah, kolimitasi nutrien itu sebenarnya merupakan pembatasan produktivitas satu atau lebih nutrien secara bersamaan pada suatu organisme. Pada dasarnya, kolimitasi nutrien ini memungkinkan terjadinya peningkatan ketersediaan satu nutrien untuk menutupi kekurangan nutrien lainnya. Nah, pada tanaman terestrial, nutrien yang menjadi faktor kolimitasi paling utama itu nitrogen dan fosfor, di mana mereka ini menyebabkan adaptasi fisiologis pada tanaman untuk mengurangi dampak dari kekurangan nutrien tersebut dalam jangka pendeknya. Namun, adaptasi ini seringnya bersifat kurang efektif sehingga tanaman-tanaman dalam ekosistem tertentu menunjukkan tingkat respons yang berbeda terhadap nutrien yang berbeda. Nah, untuk contohnya itu bisa dilihat pada hutan tropis yang seringkali membutuhkan lebih banyak fosfor, sedangkan tanaman di ekosistem tundra biasanya membutuhkan lebih banyak nitrogen. Nah, ini tuh sesuai dengan fakta bahwa tanaman tropis itu memiliki kandungan rasio nitrogen yang lebih tinggi dan fosfor yang lebih rendah pada daunnya dibandingkan dengan tanaman di daerah yang lebih dingin seperti pada tundra tersebut. Untuk selanjutnya itu, nutrien yang ketersediaannya terbatas pada tanaman digunakan juga untuk memfasilitasi produksi net primary productivity atau NPP, di mana nutrien yang terkonsentrasi itu biasanya berada pada jaringan yang aktif secara metabolik. Misalnya untuk nitrogen itu berada di lingkungan protein yang enzimatik, sedangkan untuk fosfor itu biasanya berada di membran lipid ataupun proses yang terlibat dalam transformasi energi secara molekuler. Nah, kadar dari nutrien ini juga tergantung pada peran fungsionalnya. Kemudian untuk alokasi nutrien itu terutama terdapat pada daun dan akar, di mana nitrogen, fosfor, dan kalium mempunyai konsentrasi yang tinggi, sehingga pengaruh mereka ini sangat besar dan signifikan terhadap kapasitas suatu tanaman dalam mengasimilasi karbon dan unsur hara tambahan lainnya. Sehingga peningkatan pasokan nutrisi juga yang membatasi pertumbuhan atau co-limiting menghasilkan peningkatan proporsional dalam laju pertumbuhan tanaman di bawah kondisi laboratorium atau secara langsung di lapangan ataupun alami. Nah, tanaman juga dapat menunjukkan mekanisme luxury consumption di mana kelebihan suatu nutrien disimpan dalam organel khusus selama periode kelimpahan nutrien tersebut, kemudian digunakan selama fase pertumbuhannya. Untuk selanjutnya, efisiensi penggunaan nutrien paling baik terjadi pada daerah yang produksi nutriennya terbatas. Pertama-tama, kita perlu memahami apa itu nutrient use efisiensi, yaitu sebuah metrik yang mengukur efektivitas tanaman dalam memanfaatkan suatu nutrien untuk menghasilkan biomasa. Nah, indeks ini itu bisa memberikan informasi mengenai kemampuan suatu tanaman dalam memaksimalkan pertumbuhannya dengan sumber daya nutrien yang terbatas. Nah, bisa dilihat pada NOE yang lebih tinggi itu menunjukkan bahwa tanaman dapat mencapai produksi biomasa yang lebih besar dibandingkan dengan nutrien yang diperolehnya. Nah, keadaan ini umumnya terjadi di dalam lingkungan yang miskin nutrien. Sebaliknya, pada lingkungan yang kaya nutrien, tanaman akan memiliki serapan yang lebih cepat, namun produksi biomasa yang lebih kecil. Nah, jadi interaksi antara efisiensi nutrien dan strategi pertumbuhan suatu tanaman itu bisa menekankan sifat adaptasi fisiologisnya terhadap berbagai kondisi lingkungan. Untuk selanjutnya itu, pada kehilangan nutrien di tanaman itu biasanya disebabkan oleh yang pertama itu penuaan dan kematian jaringan, disebut juga senescence. Yang kedua itu leaching, atau proses di mana zat-zat hara pada akar tanaman itu sudah keluar dan jatuh sampai ke lapisan tanah karena terbawa oleh aliran air, yang kemudian faktor hilangnya nutrien tanaman itu disebabkan juga oleh konsumsi herbivora dan patogen, kemudian eksudasi ke dalam tanah di mana tanaman itu mengeluarkan nutrien yang berlebih ke dalam tanah, dan yang terakhir itu disebabkan juga oleh bencana, misalnya itu oleh kebakaran. Nah, nutrien yang hilang dari tanaman ini terjadi sebagai perpindahan internal dari tanaman ke tanah, bukan merupakan perpindahan total. Di mana setelah terjadinya transfer nutrien ke dalam tanah ini, nutrien tersebut akan tersedia untuk diserap oleh mikroba ataupun tanaman lainnya. Yang selanjutnya itu adalah nutrien cycling. Pertama-tama, di lautan, siklus nutrien itu dimulai dari gas nitrogen atau N2 dari atmosfer yang kemudian larut menjadi air laut di permukaan laut. Kemudian N2 ini diserap oleh beberapa jenis mikroba
kemudian akan diubah menjadi bentuk amonium atau NH4+. Selanjutnya, amonium ini dikonsumsi hampir sama cepatnya dengan produksinya melalui suatu proses yang disebut dengan asimilasi. Hasilnya adalah nitrogen dimasukkan ke dalam sel organisme makhluk hidup. Kemudian beberapa mikroba laut juga mengkonsumsi nitrit dan nitrat yang merupakan bentuk asimilasi lainnya. Selanjutnya, ketika mikroba dan organisme lain mati, mereka akan membusuk, melepas amonium dan partikel kecil yang mengandung nitrogen organik partikulat atau particulate organic nitrogen disebut juga PON, serta nitrogen organik terlarut atau DON ke dalam air laut di sekitarnya. Selanjutnya, mikroba tersebut mengubah amonium menjadi nitrit atau NO2- dan kemudian nitrit menjadi nitrat atau NO3-. Proses ini juga disebut nitrifikasi, dan hasilnya itu adalah nitrat yang dilepaskan ke laut. Kemudian sejumlah organisme juga mengkonsumsi nitrogen organik partikulat dan nitrogen organik terlarut, kemudian mengubah sebagian nitrogen kembali menjadi amonium, di mana proses ini disebut dengan remineralisasi. Dan yang terakhir, beberapa mikroba akan mengubah nitrat dan nitrit kembali menjadi gas nitrogen melalui proses yang disebut dengan denitrifikasi. Selanjutnya itu siklus nutrien di estuari, di mana nutrien itu biasanya memasuki lahan basah dari daerah terestrial dalam bentuk partikel yang terlarut. Nah, pertukaran nutrien itu juga dapat terjadi antar lahan basah melalui suatu aliran yang terhubung. Nah, untuk agen utama dari pergerakan nutrien ini biasanya itu oleh hewan, vegetasi, hingga mikroba. Dan yang selanjutnya nanti nutrien tersebut akan memasuki siklus nutrien dan kemudian dapat berakhir di lautan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya yaitu input nitrogen ke ekosistem terestrial. Nah, penambahan nitrogen dalam ekosistem terestrial ini merupakan konsep penting dalam ekologi karena nitrogen merupakan unsur esensial bagi kehidupan dan sering menjadi faktor pembatas dalam tumbuhan di banyak ekosistem. Nah, dua proses utama yang menyebabkan penambahan nitrogen ke ekosistem daratan ini ada fiksasi biologis nitrogen atau BNF dan deposisi nitrogen. Nah, BNF ini merupakan proses saat nitrogen molekuler di udara atau N2 diubah menjadi senyawa nitrogen yang dapat digunakan oleh organisme hidup, terutama tumbuhan. Nah, proses ini dilakukan oleh mikroorganisme tertentu, terutama bakteri yang memiliki kemampuan untuk mengubah N2 menjadi senyawa yang lebih mudah diserap oleh tumbuhan seperti amonium atau nitrat. Mekanisme fiksasi biologis nitrogen ini dibagi jadi dua, yaitu ada simbiosis dengan tumbuhan dan fiksasi free living. Nah, simbiosis dengan tumbuhan ini beberapa bakteri fiksasi nitrogen hidup dalam simbiosis mutualistik dengan tumbuhan, dan terutama pada bentuk nodul akar legum. Contohnya itu ada bakteri Rhizobium dan Bradyrhizobium yang membentuk nodul di akar tanaman legum seperti kacang kedelai, kacang polong, dan kacang tanah. Adapun fiksasi free living itu merupakan bakteri fiksasi nitrogen juga ada di dalam tanah dan air yang melakukan fiksasi nitrogen tanpa berhubungan dengan tumbuhan inang. Contohnya itu ada bakteri Azotobacter dan Clostridium. Berikutnya, dampak dari fiksasi biologis nitrogen ini ada yang pertama penambahan nitrogen ke dalam ekosistem yang merupakan proses BNF ini menghasilkan senyawa nitrogen yang tersedia bagi tumbuhan, sehingga meningkatkan produktivitas ekosistem. Kemudian pertumbuhan tanaman. Tanaman yang mampu memanfaatkan nitrogen ini difiksasi oleh bakteri yang memiliki pertumbuhan yang lebih baik, terutama pada tanah yang miskin akan nitrogen. Kemudian keseimbangan ekosistem, BNF ini memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan nitrogen dalam ekosistem. Kemudian selanjutnya, nah, yang kedua yaitu ada deposisi nitrogen. Deposisi nitrogen ini merupakan proses alami atau antropogenik di mana senyawa nitrogen dari atmosfer dalam bentuk gas nitrogen oksida, N2, amonia, atau partikel aerosol ditransfer ke permukaan bumi. Nah, mekanisme ini bisa terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu ada deposisi basah dan deposisi kering. Deposisi basah ini terjadi ketika senyawa nitrogen di atmosfer laut, dalam air hujan atau embun, jatuh ke dalam tanah dalam bentuk larutan. Senyawa nitrogen ini lebih mudah diserap oleh tumbuhan. Kemudian deposisi kering ini terjadi ketika senyawa nitrogen di atmosfer jatuh ke tanah sebagai partikel kering, misalnya dalam debu atau partikel aerosol. Nah, senyawa ini kemudian diendapkan permukaan tanah. Selanjutnya, adapun dampak dari deposisi nitrogen ini ada yang pertama ada eutrofifikasi. Nah, jika deposisi nitrogen ini terlalu tinggi dapat menyebabkan
eutrofikasi dan mengubah keseimbangan ekologis di ekosistem akuatik seperti danau dan sungai. Kemudian terjadi perubahan komunitas tumbuhan. Nah, deposisi nitrogen yang tinggi juga dapat mengubah komposisi spesies tumbuhan di ekosistem daratan dengan spesies yang mampu memanfaatkan nitrogen lebih dari spesies lainnya. Kemudian ada juga hujan asam. Beberapa senyawa nitrogen di atmosfer juga dapat menyebabkan peningkatan keasaman dalam hujan yang dapat merusak ekosistem tanah dan akuatik. Berikutnya, siklus internal nitrogen. Nah, ini di samping merupakan diagram siklus secara singkat. Nah, deposisi fiksasi nitrogen ini, nitrogen berasal dari atmosfer yang jatuh melalui deposisi atau fiksasi bakteri. Kemudian bentuk nitrogen organik. Nitrogen organik di sini bentuknya partikulat dan terlarut dalam tanah. Kemudian ada kontribusi mikroba yang mati dan eksoenzim ini melepaskan nitrogen. Kemudian dalam bentuk yang digunakan tanaman ini merupakan amonium dan nitrat untuk penyerapan dan pertumbuhan tanaman. Adapun untuk proses kehilangannya ada denitrifikasi, pencucian atau leaching, dan penghilangan melalui kebakaran, panen, dan erosi. Nah, berikutnya yaitu ada siklus lanjutan dari siklus internal nitrogen secara lengkap. Ini ada istilah namanya mineralisasi. Ini merupakan proses mengubah nitrogen organik menjadi bentuk sederhana seperti amonium atau nitrat. Proses ini dilakukan oleh mikroba dalam tanah dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti suhu dan kelembapan. Adapun produksi dan keberadaan nitrogen organik terlarut merupakan senyawa nitrogen yang larut dalam air yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan atau aktivitas mikroba. Senyawa ini dapat diambil oleh mikroorganisme atau tumbuhan atau mengalami mineralisasi dalam bentuk yang lebih sederhana. Nah, produksi dan keberadaan amonium ini dihasilkan melalui mineralisasi senyawa organik atau dekomposisi bahan organik tanah. Nah, ini juga bisa diambil oleh tanaman yang terperangkap dalam tanah yang diubahnya menjadi nitrat melalui nitrifikasi. Kemudian, produksi dan keberadaan nitrat yang dihasilkan melalui proses nitrifikasi, konversi amonium menjadi nitrat oleh bakteri. Dan nitrat ini bisa diambil oleh tanaman, tetapi juga rentan terhadap denitrifikasi menjadi gas nitrogen di atmosfer. Adapun variabilitas temporal dan spasial ini dapat laju mineralisasi, produksi amonium dan nitrat bisa bervariasi tergantung pada musim dan kondisi lingkungan. Nah, variabilitas juga terjadi dalam distribusi dan konsentrasi nitrogen di ekosistem yang dipengaruhi oleh topografi dan aktivitas manusia. Baik, berikutnya itu ada mekanisme terjadi hilangnya nitrogen. Ya, ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada kehilangan nitrogen dalam bentuk gas. Nah, kehilangan nitrogen dalam bentuk gas ini terjadi melalui 2 proses utama, yaitu ada denitrifikasi dan volatilasi amonia. Nah, denitrifikasi ini merupakan proses yang melibatkan pengurangan nitrat menjadi gas nitrogen dioksida NO2 atau gas nitrogen N2 oleh bakteri denitrifikasi. Kemudian yang berikutnya ada volatilasi amonia. Nah, ini amonium yang dalam tanah mengalami volatilasi sehingga menjadi gas amonia NH3 yang kemudian dapat hilang ke atmosfer. Nah, selanjutnya itu ada kehilangan dalam bentuk larutan atau cairan. Ini kehilangan nitrogen dalam larutan ini terjadi ketika senyawa nitrogen larut dalam air dan mengalir ke saluran air, sungai, dan akhirnya menuju ke laut. Nah, prosesnya itu dinamakan dengan leaching, yaitu merupakan proses di mana nitrat laut dalam air hujan atau irigasi meresap ke dalam lapisan tanah yang lebih dalam. Kemudian nitrat yang terlarut ini dapat terbawa oleh air hujan atau aliran sungai. Nah, erosi tanah ini dapat menyebabkan hilangnya lapisan tanah yang kaya akan bahan organik dan nitrogen, sehingga mengurangi kesuburan tanah dan menyebabkan pencemaran air oleh nitrogen yang terlarut. Yang berikutnya itu ada siklus unsur lainnya. Nah, ini ada siklus fosfor. Nah, fosfor ini merupakan unsur penting dalam metabolisme sel dan merupakan komponen utama dari DNA dan RNA. Siklus fosfor ini melibatkan interaksi antara tanah, air, dan organisme hidup dalam mentransfer fosfor dari batuan ke tanaman, hewan, dan lingkungan air. Yang berikutnya ada sulfur. Sulfur juga merupakan unsur penting dalam biomolekul seperti asam amino dan vitamin. Siklus sulfur ini melibatkan interaksi antara atmosfer, tanah, air, dan organisme hidup termasuk proses-proses seperti deposisi sulfur atmosferik dan
mineralisasi sulfur dalam tanah dan siklus geokimia sulfur dalam ekosistem air. Berikutnya itu ada essential cations, untuk kation penting seperti kalsium, magnesium, dan kalium merupakan unsur esensial bagi pertumbuhan dan fungsi tumbuhan. Nah, siklus kation ini penting melibatkan proses-proses seperti pergerakan kation dalam tanah, penyerapan oleh akar tanaman, dan interaksi dengan organisme tanah dan mikroba. Nah, itu yang terakhir ada mikronutrien dan unsur non-esensial. Mikronutrien seperti besi, tembaga, seng, serta unsur non-esensial seperti kadmium dan raksa juga memainkan peran penting dalam metabolisme tanaman dan ekologi tanah. Siklus ini melibatkan interaksi kompleks antara tanah, air, organisme hidup, dan proses antropogenik dalam distribusi, penyerapan, dan akumulasi unsur-unsur ini dalam ekosistem. Nah, berikutnya yaitu siklus nitrogen dan fosfor dalam sistem pertanian. Dalam sistem pertanian, siklus nitrogen dan fosfor memiliki peran kunci dalam mendukung pertumbuhan tanaman. Nitrogen ini umumnya disuplai melalui pupuk nitrogen sintetis atau melalui fiksasi nitrogen oleh tanaman leguminase. Nah, tanaman ini menggunakan nitrogen dalam bentuk amonium atau nitrat untuk pertumbuhan mereka. Namun, kelebihan pupuk nitrogen atau kelebihan sumber nitrogen lainnya dapat menyebabkan pencemaran air dan udara serta kerusakan ekosistem. Nah, pupukan nitrogen dan fosfor ini bertujuan untuk meningkatkan hasil pertanian. Nah, tetapi dapat menyebabkan kehilangan nitrogen dan fosfor ke lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Adapun siklus fosfor di sisi lain melibatkan pemakaian pupuk fosfor dan penyerapan oleh tanaman dalam bentuk ion fosfat. Namun, tanah yang tererosi dapat menyebabkan hilangnya fosforus ke badan air, sehingga meningkatkan resiko eutrofikasi. Nah, dengan pentingnya manajemen yang berkelanjutan dalam penggunaan pupuk dan praktik pertanian lainnya, dapat menjadi kunci untuk meminimalkan kerugian dan mencapai keberlanjutan lingkungan. Nah, berikutnya itu ada kesimpulan dari bagian ini, yaitu nutrisi yang masuk ke ekosistem dapat melalui berbagai sumber seperti aliran hulu, pelapukan batuan, dan fiksasi nitrogen di atmosfer. Nah, aktivitas manusia juga memperkuat input unsur hara melalui pembakaran bahan bakar fosil dan penggunaan pupuk. Adapun proses mikroba juga penting dalam daur ulang nutrisi ini, termasuk mineralisasi nitrogen dan nitrifikasi. Kemudian nutrisi juga dapat keluar dari ekosistem melalui leaching, emisi, erosi, dan panen. Nah, dengan aktivitas manusia yang sering memperburuk hilangnya unsur hara ini, nutrisi ini menjadi terbatas di sungai dan aliran air dengan siklus nutrisi yang melibatkan penguraian sampah dan penyerapan di bagian hilir. Berikutnya, nah mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kalau lebihnya mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan dapat disampaikan melalui grup WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.